Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan telah berlalu. Bulan yang suci ini telah meninggalkan kita. Hari ini kita sudah melangkah menemui yang namanya bulan Syawal, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya kemenangan umat Islam. Namun sayangnya masyarakat secara umum, di momen Hari Raya Idul Fitri, mereka berusaha memperingati dengan gegap gempita, dengan berbagai kegiatan ekspresi untuk merayakan kebahagiaan mereka. Namun di sisi lain, banyak masyarakat atau banyak orang di antara kita belum memaknai, belum memahami esensi dari kemenangan Hari Raya Idul Fitri itu sendiri. Kita tidak perlu terlalu jauh pada masyarakat. Coba kita menengok pada diri kita secara pribadi. Kita menjalankan Ramadan di bulan yang lalu dengan penuh begitu semangat, menghabiskan banyak energi yang luar biasa untuk menjalankan segala ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah melakukan berbagai hal yang mana kita menjadi terlihat begitu alim. Kita menjalankan sholat 5 waktu dengan penuh, qiyamul lail dengan utuh, dan kita menjalankan tadarus Al-Quran dengan penuh sampai tersentuh. Namun, kalau kita sendiri secara pribadi tidak mampu menemukan esensi meraih kemenangan di Idul Fitri ini, maka yakinlah apa yang kita lakukan, energi itu akan sia-sia. Kita hanya mendapatkan kembali kepada kebiasaan lama. Sahabat Assalam TV, generasi mudik Islam dimanapun Anda berada, maka mengembalikan kita esensi Ramadan yang telah kita lalui adalah sebagai proses pembersihan diri, proses pembersihan jiwa di dalam hati kita, proses pembersihan pola pikir kita, proses pembersihan amal dan akhlak kita, menjauhkan segala bentuk kemaksiatan ketika kita di bulan Ramadan, dan mengembalikan tujuan hidup kita kepada tujuan lillahi ta'ala, tujuan yang dimana hidup kita mendapatkan petunjuk Al-Quran, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan Ramadan ada, kemarin kita insya Allah telah mendapatkan yang namanya bulan pembersihan dosa, yang mana Allah memberikan 3 kemuliaan di dalamnya. Wa huwa awwalu rahmatan, yaitu Allah memberikan rahmat kepada kita yang melaksanakan bulan puasa Ramadan secara utuh, secara sempurna. Wa awsatu mahfirah, yaitu memberikan mahfirah dan ampunan. Wa akhiruhu ngidkum minanar, kita dijauhkan atau diselamatkan dari siksa api neraka. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siapakah yang bisa menjamin bulan Ramadan yang kita telah jalani selama 1 bulan penuh kemarin bisa mengantarkan diri kita untuk mendapatkan rahmat Allah? Bisakah kita menjaminnya? Bisakah kita memastikan bahwa diri kita menjalankan segala bentuk amal ibadah kemarin di bulan Ramadan mendapatkan maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah? Dan apakah kita bisa menjamin apa yang telah kita lakukan, rangkaian kegiatan yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan penuh semangat, bisa membebaskan diri kita dari siksa api neraka? Tentunya kita harus ada indikator-indikator yang kita pahami, yang bisa kita menjadi dasar untuk muhasabah, sehingga apa yang kita lakukan minimal diri kita memahami bahwa untuk mendapatkan ampunan, rahmat, dan mendapatkan bebasan dari api neraka, ada beberapa indikator yang bisa kita muhasabah secara pribadi. Ikhwan fillah, yang pertama adalah indikator penjiwaan di dalam setiap aktivitas ibadah ritual kita. Penghayatan, pemaknaan bahwa apa yang kita laksanakan di rangkaian kegiatan ibadah ritual kita
Di situ ada rasa tanggung jawab, ada rasa tugas dari Allah. Menjalankan sholat adalah karena tugas dari Allah. Menjalankan puasa karena kita memiliki tugas dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasanya kita dikarenakan landasan iman, perintah dari Allah. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ibadahnya kita, menyembahnya kita kepada Allah adalah karena tugas sebagai manusia menyembah Allah sebagai Al-Khaliq yang menciptakan kita. Jadi bukan karena hal lain, bukan karena ajakan teman, bukan karena ketidakenakan kita kepada tetangga yang menjalankan sholat berduyun-duyun, kita tidak menjalankan. Tetapi karena benar-benar muncul dari diri kita, karena pemahaman kita dilandasi oleh iman, dilandasi oleh akidah yang benar, dan disempurnakan karena petunjuk hidayah yang Allah berikan pada kita. Dan iman itu tidak hanya sekedar keyakinan yang dibangun secara dekat, secara cepat, tetapi melalui proses tafakur, melalui proses pengilmuan, melalui proses pemahaman, di mana Al-Quran menyentuhkan hati kita dan dengan iman kita, sehingga muncullah rasa kesadaran diri untuk menjalankan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat generasi muda Islam dimanapun Anda berada, kemudian indikator yang kedua adalah di setiap kita menjalankan bulan Ramadan, di selain aktivitas ritual ibadah, di sisi kegiatan aktivitas kita selain di luar ibadah juga harus terbingkai dengan nilai-nilai Islam, dengan nilai-nilai ukuran-ukuran kebenaran Al-Quran. Karena Al-Quran tadi sebagai petunjuk kita untuk menjalankan hidup yang selamat di dunia wal akhirah. Harus totalitas, harus secara keseluruhan. Jangan sampai puasanya kita jalan, maksiatnya kita jalan. Jangan sampai sholatnya kita jalan, aurat kita terumbar kemana-mana. Atau tidak mampu mengendalikan mata kita, menjauhkan dari berbagai bentuk aurat yang tidak boleh oleh Allah kita laksanakan. Sebagai contoh, kita kembali kepada Islam, kita kembali mindset kita, pemahaman kita kepada Al-Quran. Anak muda yang ketika bulan Ramadan senang bermajelis taklim, ketika nanti di setelah Syawal ada godaan untuk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, nongkrong-nongkrong bersama teman, membicarakan ngalor ngidul, maka akan tertahan dirinya. Pemahaman Al-Quran, pemahaman petunjuk Allah akan memberikan gambaran pada dirinya untuk lebih mencari yang lebih bermanfaat, yaitu anak muda yang mencari majelis taklim untuk meningkatkan ketakwaannya, meningkatkan pemahamannya dan keimanannya. Indikator yang ketiga, yaitu orang yang ketika sudah meninggalkan bulan Ramadan telah meninggalkan kita, di dalam hatinya terdapat kesedihan yang luar biasa mendalam. Kenapa sedih? Ikhwan fillah, sedih pertama karena dia harus ditinggalkan oleh bulan yang begitu istimewa. Bulan yang di dalamnya terdapat karunia, keistimewaan yang luar biasa yang tidak akan pernah didapatkan di bulan yang lain. Karena kita belum tahu apakah bulan yang akan datang kita akan dipertemukan kembali oleh Allah. Bulan Ramadan di tahun yang akan datang, kita akan menemuinya kembali. Yang kedua, sedih karena masjid-masjid yang biasanya ramai menjadi sepi kembali. Tilawah tadarus Quran yang bersenandung begitu indah hilang, sunyi, tertelan bumi. Dan semangat para masyarakat, semangat para jamaah untuk menjalankan sholat jamaah yang dulunya semangat di bulan Ramadan, di bulan Syawal bisa jadi menurun seperti kehabisan energi. Layaknya seorang pemuda yang sedang menjalankan lomba lari maraton. Ketika menghadapi start, dia bersiap dengan penuh tenaga. Ketika peluit berbunyi, dia menghabiskan energinya sekuat mungkin untuk mendapatkan, mencapai finish yang pertama kali. Tetapi bagi orang yang kalah, bagi pemuda yang kalah dalam lari maraton, sampai finish ia akan tergeletak, kehabisan energi, tidak mampu menjalankan sesuatu yang kemarin semangat, kemudian habis energinya, tidak mampu bergerak lagi karena kekalahan. Itulah orang yang kalah setelah Ramadan, energinya habis di bulan Ramadan, tetapi pasca Ramadan, pasca Hari Raya Idul Fitri, dia tidak mampu menjalankan apa yang
Iya, kemarin laksanakan secara istiqomah. Sahabat Assalam TV yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bisa memahami esensi bulan Ramadan yang telah kita tinggalkan menjadi sebuah charger iman, pengisi baterai iman kita, yang mana kita sudah melakukan usaha-usaha beribadah ketaatan secara maksimal. Kita sudah berusaha bertawakal, kita sudah berusaha berikhtiar untuk menggapai petunjuk Allah, hidayah Allah secara kekal, yang mana hidayah ini akan membawakan kita kepada perubahan, keistiqomahan setelah hari raya Idul Fitri, setelah hari atau bulan peningkatan bulan Syawal. Kita bisa berubah pola pikir kita, berubah akhlak kita, berubah tingkah laku kita, istiqomah di dalam Islam, istiqomah menegakkan aturan-aturan Islam. Salah satunya sholat kita senantiasa terjaga, ibadah qiyamul lail kita bisa senantiasa kita laksanakan terus, tadarus kita istiqomah menjadi sebuah kebiasaan yang mulia. Namun jangan sampai kita menjadi seorang yang seperti masyarakat umum, yang dia tidak mendapatkan kemenangan, dia kembali setelah Ramadan kembali kepada kondisi awal karena tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk. Sahabat Ikhwan Fillah rahimakumullah, marilah kita bisa mengambil esensi kemenangan di hari raya Idul Fitri ini, kemenangan yang sejati, kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran hidup kita. Jangan sampai kita merasakan kemenangan, tetapi kemenangan yang semu. Apa itu kemenangan yang semu? Yang kita seperti ibarat kata seperti orang penonton dan supporter sepak bola. Ketika tim sepak bola kita menang, begitu bahagianya diri kita, begitu senangnya, euforia kita merayakan kemenangan tim kita. Padahal sejatinya yang menang adalah pelaku dari tim sepak bola itu. Ofisial, pemain yang mendapatkan hadiah, mendapatkan gelar, mendapatkan juara adalah pemain dan tim ofisial, bukan penonton. Penonton hanya merasakan saja kemenangan, tetapi sesungguhnya ia tidak bisa merasakan kemenangan yang sejati. Di bulan Ramadan kemarin, di hari Syawal ini, di bulan Syawal ini, jangan sampai kita menjadi seseorang yang mendapatkan kemenangan yang semu. Tidak ada perubahan, tidak ada pola pikir dan tingkah laku kita yang berubah, mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Marilah sahabat Ikhwan Fillah, kita merenungi bersama-sama, kita bermuhasabah bersama-sama. Apakah kita hari ini, bulan puasa yang kita jalankan, hanya menjadi kemenangan yang semu, kemenangan yang kosong, atau kemenangan yang sejati, yang mana tingkah laku kita akan berubah pasca Ramadan ini. Ibadah kita akan meningkat, ketakwaan keimanan kita akan terbangun, mengaji kita semakin meningkat, bertadabbur Al-Quran kita semakin meningkat, mempelajari ayat-ayat Al-Quran semakin semangat. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Sejatinya nasihat buat kita, buat saya secara pribadi, untuk muhasabah saya secara pribadi. Dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.